Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman yang baru pertama join atau yang baru affiliate atau reseller baru, perkenalkan nama saya Ambar. Teman-teman mungkin nggak asing lagi untuk yang sudah join di mentoring saya atau yang join di mentoring teman-teman lain seperti CS Resti, CS Indah, dan CS Fitri. Nah, nanti di sini saya akan memandu nih untuk webinar malam ini yang eh, spesial pembicara atau Oke. spesial performnya itu dari kakak kita, Kak Sauki Nada yang merupakan head of brand dari The Beauty. Nah, di mana produk The Beauty ini merupakan produk yang sudah winning di pasaran ya teman-teman, akan tetapi baru launching rilis di Kulakin. Kenapa kita memilih The Beauty? Nanti mungkin teman-teman akan semakin yakin ketika teman-teman udah menyimak eh, menyimak materi atau menyimak ilmu dari Kak Soki nantinya. Dan semoga dengan adanya kita kupas tuntas satu persatu produk-produk yang ada di Kulakin, teman-teman bisa lebih mudah untuk meyakinkan konsumen atau untuk closing juga. Jadi nanti kan supaya teman-teman sukses closing, sukses jualan, teman-teman juga harus tahu basic dari produk, basic knowledge atau ilmu dasar dari produk yang teman-teman jual. Syukur-syukur nanti teman-teman juga bisa merasakan manfaatnya dan nanti sharing untuk dijual atau dipromosikan lagi testimoninya seperti itu. Nah, karena waktu berjalan ya teman-teman, mungkin untuk sambutan sampai di sini saja, nanti bisa langsung disambung oleh Kak Sauki. Nah, ini dari Kak Sauki, apakah udah ready untuk menyampaikan materi? Ready Kak, insya Allah. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa disimak. Nanti kita ada tanya jawab atau kita sharing session santai seperti biasa terkait deep sleep, terkait deep beauty, dan juga nanti ada juga sharing session terkait teknis dan juga terkait bagaimana cara menjawab pertanyaan dari para konsumen dan lain-lain bersama CS ini juga nanti. Oke, mungkin bisa dipersiapkan, Kak. Silahkan. Oke, oke, terima kasih ya Mbak Ambar. Sebelumnya, Oke, Assalamualaikum silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin di sini campur-campur ya Mbak Ambar, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada Mas, ada Mbak. Jadi mungkin untuk mempersingkat, jadi saya manggilnya peserta webinar aja kali ya, biar biar lebih general seperti itu. Jadi selamat malam semuanya. Semoga dimanapun peserta webinar berada sehat selalu dan selalu bahagia pokoknya. Baik, perkenalkan nama saya Syauki Nanda Ramadanti, biasa dipanggil Syauki, yang alhamdulillah pada malam hari ini saya diberikan kesempatan atau amanah untuk menjelaskan sedikit terkait dengan produk baru dari Kulakin, yaitu di Beauty Skincare. Mungkin teman-teman di sini sebelum webinar ini berlangsung, adakah yang sudah pernah dengar nih nama skincare tentang di beauty? Mungkin boleh banget ya biar webinar kita lebih interaktif gitu, biar lebih dua arah gitu, mungkin boleh tolong diramaikan di kolom chatnya, boleh silahkan, barangkali ada yang baru pertama kali denger di beauty, boleh banget juga absen di situ. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit banyak terkait dengan di beauty, nanti dimulai dari basicnya dulu seperti apa, habis itu ada produk knowledge-nya juga seperti apa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi mohon izin untuk share screen ya teman-teman semuanya ya. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas teman-teman? Boleh di-reply dulu atau Mbak Ambar mungkin, atau ini share screen-nya sudah kelihatan dengan aman? Gimana? Sudah ya? Lancar, lancar, Kak. Aman. Oke, lancar. Oke, selanjutnya mungkin langsung aja kita ke intinya ya teman-teman ya. Mungkin sebelum eh baik sebentar.
Sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi terkait dengan di beauty ini, jadi mungkin kita agak membahas yang lebih general dulu ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa lebih pemanasan gitu terlebih dahulu. Nah mungkin di sini kalau boleh tahu nih di sini pesertanya kebanyakan perempuan atau laki-laki ya? Ibu-ibu atau bapak-bapak ya? Mungkin ya boleh diramaikan di kolom chatnya juga ya teman-teman ya. Biar saya juga bisa tahu seperti itu. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan skincare, sebenarnya alangkah lebih baiknya kita mengetahui terkait dengan basic skincare itu sendiri. Seperti itu. Kalau tadi Mbak Ambar bilangnya basic knowledge, kalau saya bilangnya basic skincare. Sama sama aja artinya sebenarnya. Skincare dasar gitu ya. Jadi sebenarnya ada loh beberapa skincare dasar yang sebenarnya itu dibutuhkan oleh setiap orang gitu. Mengingat ya zaman sekarang tuh skincare di sosial media tuh udah macam-macam banget. Ada skincare yang mengandung kandungan A, kandungan B, kandungan C, kandungan D gitu. Pokoknya ada banyak banget jenisnya. Bahkan sekarang tuh ada banyak sekali tren skincare gitu. Misalnya ada jenis exfoliating, ada jenis hydrating, ada retinol, ada niacinamide, dan seolah-olah tuh kita kayak harus punya semua-muanya gitu. Padahal sebenarnya kita memiliki basic skincare yang sebenarnya skincare ini aja tuh cukup kayak gitu ya teman-teman semuanya. Oke, yang pertama itu ada face wash. Face wash itu adalah sabun cuci muka ya. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak di sini udah pada pakai sabun cuci muka. Tujuannya adalah untuk membersihkan area wajah dari debu, kotoran dan lain segala macamnya. Tapi mungkin untuk ibu-ibu atau mbak-mbak di sini nih yang sering banget make up, mungkin sebelum menggunakan face wash, alangkah lebih baiknya jika menggunakan micellar water terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk lebih membersihkan wajah kayak gitu ya, dari make up, dari debu, dari minyak, dari asap polusi kendaraan yang semua menempel seperti itu ya. Lalu kita bersihkan dengan face wash, dengan tentunya dengan air yang mengalir. Dan disarankan menggunakan face wash itu yang setelah penggunaannya itu nggak bikin kulit kita jadi ketarik. Nah, siapa di sini yang sering banget pakai sabun cuci muka, terus setelah itu kulit wajah tuh jadi ketarik, jadi keset, jadi kayak bener-bener kering banget gitu. Mungkin untuk sebagian orang suka ya dengan tekstur seperti itu ya, tapi sebenarnya justru sabun muka yang bikin efek ketarik itu tuh yang bikin kulit kita jadi kering dan gampang untuk keriput. Jadi sebaiknya gunakan sabun cuci muka yang setelah penggunaannya nggak ada efek ketarik, tetap hydrating, tetap melembabkan, jadi tetap nyaman di wajah ya. Selanjutnya, step selanjutnya kita bisa menggunakan toner. Nah, toner ini tuh seperti apa sih Kak? Toner ini sebenarnya bentuknya tuh seperti cairan gitu ya. Mirip micellar water, tapi fungsinya adalah untuk menetralisir ya. Jadi untuk mengembalikan keseimbangan kulit tadi setelah kita cuci muka menggunakan sabun, apalagi kalau sabun cuci mukanya bikin ketarik, jadi kita netralisir dulu dengan toner. Selain itu, toner ini juga berfungsi untuk mempersiapkan kulit kita untuk menuju ke step skincare berikutnya. Nah, step skincare ketiga yaitu moisturizer, ini tidak bisa ketinggalan. Jadi ini harus banget wajib untuk dipakai. Jadi nggak boleh ke skip. Tujuannya adalah apa? Karena moisturizer ini dibutuhkan oleh semua jenis kulit, baik kulit yang kering, kulit yang berminyak, kulit yang berjerawat, atau kulit yang gimana pun itu selalu membutuhkan moisturizer karena segala jenis kulit itu berpotensi untuk mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu apa sih? Dehidrasi itu adalah kondisi ketika kulit kita kekurangan cairan. Jadi kulit berminyak sekalipun mungkin ibu bapak teman-teman di sini yang merasa oh kulit saya nih kulit berminyak gitu, udah full minyak, kayaknya nggak perlu deh pakai moisturizer, tuh juga udah full minyak kan. Tidak seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Kulit yang berminyak sekalipun tetap membutuhkan moisturizer karena segala jenis kulit itu rentan mengalami dehidrasi. Jadi kandungan moisturizer ini sangat diperlukan untuk melembabkan dan menghidrasi kulit agar menghindari kulit dari berbagai masalah seperti kering atau kulit kering atau kulit dehidrasi, kulit pecah-pecah, kulit gatal, dan lain sebagainya. Dan steps yang terakhir yaitu protection atau penggunaan sunscreen. Nah, buat teman-teman di sini yang sering
sering beraktivitas di luar ruangan, apalagi kepapar langsung oleh sinar matahari, sangat direkomendasikan, bahkan ini wajib banget untuk menggunakan sunscreen sebagai proteksi. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk melindungi wajah kita dari sinar UV matahari. Nah, sunscreen ini menjadi steps terakhir teman-teman sebelum teman-teman yang perempuan menuju ke step make up berikutnya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dan pada kesempatan ini, saya akan lebih banyak membahas terkait dengan moisturizer itu sendiri. Sebenarnya tadi udah dibahas sedikit ya, tapi mungkin kita bahas lagi. Jadi kenapa sih moisturizer itu sepenting itu? Kenapa sih? Karena moisturizer ini itu tadi jadi basic skincare yang wajib banget digunakan. Dan fungsinya itu untuk menghindari kulit dari kering, pecah-pecah, terus bersisik dan segala macam. Karena tujuan utamanya untuk moisturizer adalah untuk menghidrasi kulit agar lembab dan menjaga kelembapan tersebut agar tidak mudah. Caranya adalah dengan menahan kandungan air di dalam lapisan kulit. Dan itu tadi ya, yang sudah saya sampaikan bahwa semua jenis kulit itu membutuhkan moisturizer. Jadi mau kulit sekalipun tetap membutuhkan moisturizer. Seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya, nah salah satu jenis moisturizer yang sebenarnya itu bagus ya digunakan untuk kulit itu yang seperti apa sih? Yaitu moisturizer yang memang betul-betul bisa menyerap langsung ke kulit ya. Jadi nggak cuma sekedar melembabkan dari luar aja nih, nggak cuma sekedar kayak lembab dari luar, tapi kayak misalnya setelah dipakai beberapa jam udah kering lagi gitu. Itu kan artinya skincare kita tuh nggak menyerap dengan sempurna ya. Moisturizer kita tuh tidak menyerap dengan sempurna ke kulit. Oleh sebab itu gunakanlah moisturizer yang memang melembab atau menghidrasi kulit hingga lapisan yang paling dalam. Oke, mohon maaf teman-teman, mungkin untuk yang speakernya masih nyala, mungkin bisa dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Oke. Dan salah satu rekomendasi untuk moisturizer itu sendiri adalah Deep Beauty Moisturizer. Jadi, kita semua tahu ya teman-teman, seiring dengan bertambahnya usia gitu, produksi minyak yang dihasilkan tubuh kita akan semakin menurun, sehingga mengakibatkan kulit menjadi kering, bersisik, dan yang paling dikhawatirkan adalah mulai muncul berbagai macam tanda penuaan. Nah, di sini Deep Moisturizer Deep Beauty hadir sebagai Deep Moisturizer dengan 100% squalene murni yang diekstrak dari minyak hati ikan hiu, dan manfaatnya adalah untuk perawatan alami agar produksi minyak tetap terjaga sehingga kulit tetap sehat, lembab, dan tampak awet muda. Nah, makanya tadi di awal saya kan tanya ya, siapa di sini yang udah pernah dengar di beauty? Karena di beauty tuh memang udah pernah dijualin dari tahun 2014 loh teman-teman, dan udah dipercaya oleh ribuan perempuan di seluruh Indonesia untuk bantu atasi kulit kering dan samarkan dari tanda penuaan. Jadi sebenarnya nih, di beauty ini tuh bukan produk baru, ini tuh produk lama banget, ini tuh pemain lama gitu. Cuman tiba-tiba kita muncul lagi, kita rebranding lagi dengan konten-konten yang baru, dengan konten-konten yang fresh, dan tentunya dengan formula yang lebih efektif untuk menghidrasi kulit hingga lapisan paling dalam. Nah, tadi saya sudah sedikit ngomong soal masalah squalene ya. Squalene ini kan katanya di beauty itu dari 100% squalene murni. Nah, kalau boleh tahu nih squalene ini apa ya sebenarnya ya? Oke, jadi squalene adalah kandungan pelembab dalam skincare yang menjadi bentuk stabil dari squalane melalui proses hidrogenasi. Jadi, squalane itu asalnya dari squalene. Nah, squalene ini apa sih? Squalene itu sendiri merupakan lipid atau lemak yang diproduksi secara alami oleh kelenjar kulit kita. Jenis lemak ini dihasilkan oleh semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan, seperti minyak zaitun, bekatul, tubuh, hingga hati ikan hiu. Nah, berdasarkan penelitian, squalene memiliki kemampuan untuk meniru minyak alami kulit lebih baik, sehingga menjadi pelembab yang dapat menyerap 3 kali lebih efektif hingga ke lapisan kulit paling dalam. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya, bahwasannya tubuh manusia yang aslinya aja itu menghasilkan squalene. Jadi ketika kita menggunakan squalene tambahan, asupan squalene tambahan dari produk itu akankah lebih bagus dan mereka jadi lebih nyerap lebih cepat ke kulit? Karena apa? Karena tubuh kita aja sudah menghasilkan squalene. Jadi ibaratnya nih, squalene ini tuh bukan zat yang asing bagi tubuh.
zat yang sangat-sangat familiar tubuh karena tubuh kita juga menghasilkan zat tersebut. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi, mungkin kenapa squalene ini tuh bisa lebih cepat menyerap ke dalam kulit hingga ke lapisan paling dalam. Nah, selain itu, kandungan squalene juga memiliki sifat antioksidan, anti radang, bahkan hingga anti tumor. Baik, nah selanjutnya langsung aja ya teman-teman, kita ke manfaat di moisturizer. Jadi tadi udah ada 100% squalene nih Kak, yang katanya squalene ini tuh apa ya, salah satu kandungan yang dihasilkan oleh tubuh, sehingga ini tuh nggak asing bagi tubuh kita, jadi bisa menyerap lebih cepat gitu ya skincare-nya. Jadi sebenarnya manfaatnya apa aja sih? Yang pertama, tentunya bisa melembabkan dan menghidrasi kulit hingga lapisan paling dalam. Itu adalah salah satu apa ya, kayak keunikan utamanya gitu ya, manfaat utamanya di beauty itu seperti itu. Lalu yang kedua, dapat melawan kerusakan kulit akibat tanda penuaan ya. Mungkin buat ibu-ibu yang udah berusia 30 tahun ke atas, yang udah mulai muncul keriput-keriputan, yang udah mulai muncul tanda-tanda penuaan, flek hitam, pokoknya kulit kering, kulit yang mungkin dirasa tidak nyaman ya, ini bisa banget untuk menggunakan di beauty moisturizer. Selain itu bisa untuk memperkuat skin barrier. Skin barrier itu apa sih? Skin barrier itu adalah struktur kulit yang struktur jika kulit kita ingin sehat, jika kulit kita ingin pokoknya ingin kelihatan kayak iklan-iklan yang ada di TV kayak gitu ya, kurang kurang lebih ibaratnya. Artinya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah perbaiki skin barrier dulu. Mungkin teman-teman di sini nggak usah cepat-cepat tren menggunakan tren menggunakan skincare yang A, skincare yang B, skincare yang C, atau enggak teknik menggunakan skincare yang seperti itu, kayak gitu. Teman-teman bisa memperbaiki skin barrier terlebih dahulu. Tadi Syauki sudah sebutin basic skincare, dan salah satu, jadi kalau misal teman-teman lagi breakout, habis panasan, atau enggak habis coba jadi nggak cocok, terus atau enggak ada alergi sesuatu, itu bisa kemerahan ya, misal kemerahan atau bentol-bentol di wajah itu bisa diredakan atau dikalmingkan dengan menggunakan di beauty moisturizer seperti itu. Lalu selanjutnya memberikan instant glowtening effect. Jujur ya, sebenarnya awalnya saya juga nggak begitu percaya loh teman-teman. Tapi setelah dicobain, misalnya ya cobain dari tangan kanan ke tangan kiri aja, itu tuh bener-bener langsung kelihatan memang satu tingkat lebih cerah, kelihatan langsung kembangkan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan produksi kolagen. Nah, mungkin buat teman-teman di sini ya, Mas Mas Mbak sekalian yang mungkin punya masalah di kerutan, di penuaan, ini mungkin bisa satu solusi all in one ya, bisa untuk bisa untuk hydrating, bisa untuk melembabkan, bisa untuk instant glowtening effect, meredakan kemerahan, bahkan meningkatkan produksi kolagen juga bisa. Jadi benar-benar kayak skincare yang all in one ya semuanya. Nah, kenapa kita harus pilih di beauty? Karena moisturizer biasa aja tuh nggak cukup. Karena di beauty moisturizer itu satu-satunya moisturizer yang bisa melembabkan dan menghidrasi kulit hingga ke lapisan paling dalam. Kok bisa sih Kak menyerap ke lapisan kulit paling dalam? Emang itu nggak mustahil ya? Tentu aja enggak. Karena pada dasarnya, tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasannya tubuh alami manusia juga menghasilkan squalene. Hanya saja, semakin bertambah usia, halo teman-teman, mohon maaf ya, mungkin untuk di mute terlebih dahulu, biar sesi materi ini bisa berjalan sampai akhir. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, bisa di akhir sesi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi, kenapa sih Deep Beauty Moisturizer itu bisa menyerap hingga ke lapisan paling dalam? Karena itu tadi, pada dasarnya tubuh alami manusia juga menghasilkan squalene. Hanya saja, semakin bertambah usia, maka produksi squalene yang dihasilkan akan semakin berkurang. Sehingga perlu adanya asupan squalene tambahan yang bisa kamu peroleh dari Deep Beauty Moisturizer. Oleh sebab itu, Deep Beauty Moisturizer akan lebih mudah menyerap dan mengunci kelembaban area kulit. Nah, jadi biar kulit kita tuh tetap terjaga kelembabannya, tetap stay hydrating, meskipun usia kita makin menua,
Solusinya adalah dengan rutin mengaplikasikan Deep Beauty Moisturizer ke kulit atau ke wajah atau ke area tubuh yang lainnya. Ini sekalian untuk informasi teman-teman ya. Jadi Deep Beauty Moisturizer ini nggak cuma bisa digunakan di wajah, tapi di siku, bagian yang kering, di tumit, atau enggak di ujung-ujung jari, itu kan yang rawan-rawan kering ya teman-teman, itu bisa banget digunakan. Jadi bisa menghidrasi, bisa digunakan ke area tubuh manapun yang memang dirasa kering dan membutuhkan asupan moisturizing. Seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, siapa sih target marketnya dari di beauty ini? Nah, ada 3 jenis nih. Ada si kering, ada si penuaan, dan si jerawatan. Kalau untuk target usia mungkin kisaran di atas 20 tahun ya, teman-teman, untuk kulit kering ataupun untuk kulit jerawatan. Tapi kalau untuk kulit yang udah mengalami penuaan biasanya sekitar 25 atau 28 tahun ke atas. Jadi skincare di beauty ini target marketnya adalah perempuan, bisa laki-laki juga bisa di atas usia 20 tahun. Nah, spesifiknya nih yang kayak apa nih? Atau enggak, siapa sih Kak yang butuh di beauty ketiga orang ini nih membutuhkan di beauty moisturizer? Ada si kering, ada si penuh, sama terakhir ada si jerawatan. Untuk permasalahannya sudah saya breakdown di bawah ya Kak, atau enggak teman-teman semuanya. Jadi untuk si kering nih yang mengalami kulit kering, kulit pecah-pecah, kulit mengelupas, kulit bersisik, kasar, gatal, dehidrasi, perih gitu. Untuk yang penuaan itu mungkin tanda-tanda penuaan pada umumnya ya Kak, seperti kulit kering juga bisa garis halus, ada flek hitam, ada keriput, ada kusam, ada kulit kendur, ada warna kulit yang nggak rata, teksturnya kasar, sama pori-porinya yang terbuka lebar. Lalu selanjutnya ada si jerawatan. Biasanya nih yang kulitnya tuh sering jerawatan atau tuh bengkak merah-merah karena jerawat pada mateng ya. Biasanya kan kalau jerawat mateng itu kulit jadi lebih merah, jadi lebih sensitif. Atau bisa juga loh buat teman-teman yang mungkin menderita penyakit kulit seperti eksim, psoriasis atau dermatitis atau beruntusan, kulitnya pecah-pecah yang benar-benar keringnya tuh ekstrim banget sampai mengelupas, itu bisa aman untuk menggunakan di beauty moisturizer. Seperti itu ya, teman-teman. Baik-baik. Oke, mungkin ini saya sambil menjawab pertanyaan kali ya. Ini sudah ada 2 pertanyaan nih, nggak sabar buat jawab. Bagaimana langkah penggunaannya kalau kita sudah menggunakan produk skincare? Beauty itu aman digunakan dengan produk skincare apapun. Jadi nggak masalah kalau teman-teman itu sudah menggunakan produk skincare yang lain gitu ya. Jadi, kalau untuk penggunaannya gimana? Biasanya kalau untuk menggunakan skincare itu eh, skincare yang teksturnya itu tuh paling kental atau paling tebel itu biasanya digunakan di akhir ya, teman-teman. Jadi kalau untuk langkah penggunaannya gimana, itu biasanya tergantung dengan skincare yang teman-teman punya, kayak gitu. Kalau tadi basic skincare yang udah saya jelasin itu kan yang pertama ya, mungkin kita dimulai dari micellar water dulu ya, sebelum kita cuci muka. Habis itu kita bersihin pakai cuci muka. Habis itu kita pakai toner tuh. Habis itu kita pakai moisturizer. Nah, kalau misal teman-teman nggak punya moisturizer, teman-teman bisa bisa langsung pakai di beauty. Tapi kalau misal teman-teman punya moisturizer lain dan moisturizer itu kandungannya tuh lebih kental dari moisturizer di beauty, berarti teman-teman bisa pakai di beauty terlebih dahulu. Habis itu bisa pakai moisturizer yang lain yang teksturnya lebih kental kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk menggunakan skincare, basic skincare itu biasanya menggunakan urutannya itu pokoknya tuh yang intensitas krimnya tuh lebih tebal itu tuh digunakan di paling akhir. Karena kalau misalnya ya contoh aja nih, kalau misalnya kita pakai krim yang kental banget, krim yang tebal, kita penggunaannya di awal, otomatis skincare yang dia tuh nggak bisa nyerap, nggak bisa masuk. Seperti itu ya teman-teman. Terus ada juga nih dari Kak Iqbal Prabolinggo, bagaimana dengan wajah yang berminyak? Apakah cocok Kak? Oke, jadi untuk di beauty sendiri itu bisa digunakan untuk segala macam jenis kulit, baik kulit berminyak, ataupun kulit berjerawat, ataupun kulit normal, ataupun justru kulit kering itu sangat-sangat direkomendasikan. Nah, kebetulan nih, saya sendiri ini merupakan pemilik kulit yang sangat-sangat berminyak, kayak gitu ya. Dan untuk di beauty sih ya, mungkin untuk teman-teman ketahui, teksturnya itu sebenarnya tuh agak sedikit mirip minyak, tapi itu tuh bukan minyak. Jadi gimana ya sebenarnya?
Kalau tekstur itu emang minyak, cuman tuh minyaknya nggak kayak minyak banget, nggak kayak oli banget, teksturnya masih ringan dan masih bisa menyerap ke wajah. Dan kebetulan nih ya, saya itu rutin, saya sendiri rutin gunakan di beauty itu sebelum tidur. Dulu ekspektasi waktu awal-awal pakai di beauty ini udah lumayan skeptis nih teman-teman karena kan secara ini kan kulit wajah saya kan berminyak banget nih gitu kan. Sedangkan di beauty ini tuh kan berminyak gitu. Coba nih pakai sebelum tidur, ekspektasinya karena kulit saya berminyak dari kaca tuh kayak ada minyak sedikit pun tuh juga enggak gitu loh. Jadi malah justru agak shock ya di situ ya waktu pertama kali coba tuh kayak loh kok pori-porinya jadi langsung nutup kecil pagi-paginya gitu. Makanya banget nih waktu first impression pertama kali pakai di beauty tuh bener-bener besokannya, malamnya, paginya setelah malam kita menggunakan itu bener-bener langsung kayak wah ini seriusan nih hasilnya kayak gini gitu. Makanya dari situ saya setiap malam itu selalu rutin untuk menggunakan di beauty seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah banget saya sebagai pemilik kulit yang berminyak itu cocok menggunakan di beauty. Karena apa? Karena balik lagi nih ya, skincare itu masalah skincare tuh masalah cocok-cocokan ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman juga harus bisa memposisikan jenis kulit teman-teman, kondisi kulit teman-teman seperti apa, apalagi jika teman-teman memiliki alergi dan alergi untuk terhadap skincare tertentu gitu misalnya ya. Oke, aman nggak Kak untuk usia 13 tahun? Oke, karena di beauty ini 100% squalene murni yang dari alam, alami, insya Allah aman untuk remaja ya Kak, untuk usia 13 tahun. Karena 100% squalene murni itu bener-bener tanpa ada kandungan aktif, bahan kimia apapun Kak. Jadi sama sekali kayak nggak ada bahan-bahan kimia yang misal langsung bereaksi ke kulit dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin kita stop dulu untuk sesi Q&A-nya. Kita lanjut lagi nanti ya, teman-teman. Mungkin kita bisa selesaikan ini dulu. Selanjutnya adalah sebentar. Nah, ini kita masuk ke konten ya. Mungkin teman-teman Kulakin kan sering banget nih di sini bikin konten dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk khusus soalnya skincare itu memang menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Jadi karena skincare itu kan kita menjual harapan ya. Kita menjual harapan bahwasannya ketika kita menjual skincare ini ke orang, kita harus bisa meyakinkan bahwasannya ketika kamu pakai skincare ini, kamu tuh bakal dapetin kulit yang glowing, kulit yang sehat, kulit yang bersih kayak gitu. Jadi harapan yang kita kasih itu adalah harapan yang penuh dengan visual kayak gitu. Nah, oleh sebab itu, untuk konten-konten skincare sangat disarankan untuk diperbanyak visualnya, gambarnya, fotonya, atau videonya kayak gitu ya. Jadi kalau bisa kurangi animasinya, kurangi bentuk-bentuk yang mungkin agak nggak nyata gitu ya. Jadi perbanyak visual foto apalagi wajah kayak gitu ya teman-teman karena itu sangat mempengaruhi konten-konten skincare gitu ya. Karena yang namanya skincare kita menjual wajah, kita menjual kulit gitu. Kita menjual harapan bahwasannya ketika kamu beli produk kita, kulit kamu bakal kayak gini, bakal kayak ada yang difoto nih, kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, lengkapi dengan foto atau video before after. Ini penting banget, teman-teman. Ini penting banget foto before after. Jadi kalau sebelum teman-teman menjualin produk, boleh banget nih teman-teman cobain dulu di beauty-nya, coba di foto waktu awal penggunaan. Nanti setelah penggunaan seminggu, 2 minggu, atau beberapa hari itu difoto lagi, kelihatan gak nih perbedaannya, kayak gitu ya. Jadi, before after ini tuh penting banget, karena inilah yang bisa meyakinkan customer-customer di luar sana untuk bisa percaya dengan skincare kita, seperti itu. Lalu yang kedua, perbanyak testimoni real before after, narasi, cerita, di customer yang sudah menggunakan produk tersebut juga sangat-sangat penting. Lalu jika konten video perlihatkan isi kan di tangan agar teksturnya terlihat dengan jelas nih. Buat teman-teman yang di sini mungkin sering banget scrolling TikTok, habis itu nemu konten-konten skincare itu biasanya polanya sama kan ya teman-teman. Yang pertama tuh mereka tuh nunjukin wajah dulu, wajah before-nya kusam kayak gitu. Habis itu mereka nunjukin produk yang masih ada di box atau masih ada di kardus. Jadi kayak mau ala-ala unboxing kayak gitu teman-teman. Habis itu nanti mereka keluar produk itu, mereka aplikasikan dulu di tangan. Jadi itu adalah salah satu kayak
Iya, kayak demo atau kayak kita memperagakan sebenarnya isi dari produk itu tuh seperti apa sih. Apalagi skincare. Ketika skincare itu diaplikasikan di tangan, itu tuh warnanya bakal kayak apa, teksturnya kental atau enggak, bening atau enggak, berwarna atau enggak, ada baunya atau enggak. Itu juga perlu banget dijelaskan. Jadi memang harus visual itu untuk menjelaskan produk skincare. Terus yang kelima, pilih konsep atau ide konten yang sesuai dengan penggunaan skincare sehari-hari. Jadi, balik lagi, konten yang bisa menjual adalah konten yang relate, yang sesuai dengan customer dari produk tersebut. Lalu yang terakhir ada gunakan sound yang lagi rame atau lagi viral, atau mungkin di sini teman-teman yang mungkin mau posting-postingnya di sosial media gitu ya, pasti setiap platform itu pasti punya sound-sound yang lagi rame, lagi viral, itu digas aja sih kayak gitu. Nah, ini saya juga ada beberapa referensi ya, teman-teman. Rekomendasi ide konten untuk skincare itu sendiri. Ini bisa ditiru nih sama teman-teman nih. Ini mungkin bisa dalam bentuk stories, desain, poster, atau bisa juga dalam bentuk video. Jadi boleh banget nih teman-teman bisa dicatat rekomendasi ide kontennya. Yang pertama itu ada skincare pemula kayak gitu. Nah, tadi tuh mungkin konten kayak tadi ya yang udah saya jelaskan di awal tuh basic skincare atau enggak basic skincare untuk pemula. Yang pertama ada toner. Yang pertama ada facial wash, yang kedua ada toner, yang ketiga ada moisturizer. Nah, yang di highlight nanti bagian moisturizernya seperti itu. Lalu ada juga cara memakai skincare. Misalnya cara memakai skincare yang benar. Yang pertama, muka itu harus bersih dulu, harus cuci muka dulu. Pokoknya nggak boleh ada kotoran atau enggak make up yang tersisa yang masih nempel di wajah. Pokoknya make sure bahwasannya muka dalam keadaan bersih ya, teman-teman. Lalu cara memilih skincare yang sesuai dengan jenis kulit. Misalnya kulit berminyak, cocoknya skincare kayak apa. Atau misal rekomendasi skincare untuk kulit kering kayak gitu. Misalnya juga bisa. Terus urutan penggunaan skincare yang tepat, macam-macam metode pemakaian skincare. Karena rekomendasi di konten yaitu tadi teman-teman, ini bisa di-create, bisa dibikin untuk bisa mempromosikan produk di beauty ya, untuk dijual kembali kayak gitu ya teman-teman. Mungkin bisa dari konten-konten skincare pemula tuh yang kayak tadi saya awal jelasin, ada basic skincare. Skincare misalnya buat teman-teman yang belum pakai skincare atau enggak buat remaja-remaja yang bingung nih mau mulai penggunaan skincare tuh dari apa dulu sih, atau enggak misal kayak saya sebagai orang yang nggak pernah pakai skincare, saya harus beli apa aja sih? Nah, ini boleh banget dibikin konten. Habis itu cara memakai skincare yang tepat tuh seperti apa? Make sure kan misal kalau misal kita mau pakai skincare itu kulit harus bersih, harus bener-bener bersih, nggak boleh ada debu, kotoran make up yang tersisa sedikit pun, karena ketika kita pakai skincare dengan posisi masih ada kotoran, itu akan memicu apa coba teman-teman? Benar banget, jerawat. Jadi kalau muka kotor sedikit, apalagi mungkin untuk jenis muka teman-teman yang sensitif, yang kena debu dikit langsung merah, langsung ada jerawat, itu bisa sensitif banget buat jerawatan ya teman-teman. Jadi pastikan kulit wajah itu bersih sebelum menggunakan skincare. Lalu cara memilih skincare yang sesuai dengan jenis kulit, urutan penggunaan skincare yang tepat, macam-macam metode pemakaian skincare. Karena zaman sekarang itu ada banyak sekali metode-metode skincare yang bisa dibilang tuh cukup aneh gitu ya. Salah satunya adalah mungkin kalau teman-teman pernah lihat, itu jadi ada orang yang pakai toner, itu jadi tonernya atau serum atau moisturizernya itu tuh ditaruh di kapas, habis itu kapasnya tuh ditempelin di wajah. Jadi kayak pakai masker gitu teman-teman, dan itu salah satu metode tuh, metode penggunaan skincare yang baru, dan teman-teman bisa tuh kayak gitu dibikin konten. Habis itu tips menghilangkan kemerahan akibat jerawat meradang. Misalnya teman-teman bisa kasih tips. Tips yang pertama mungkin tips-tips yang nggak usah langsung ke skincare gitu. Misalnya kita tips yang bisa dijangkau oleh semua orang. Misalnya kayak eh, menghilangkan kemerahan, misalnya dikompres dengan air dingin gitu misalnya, atau dengan air hangat, atau enggak kita konsumsi air putih yang banyak, konsumsi buah dan serat yang banyak. Baru yang terakhir bisa gunakan di beauty gitu teman-teman. Jadi soft sellingan aja biar lebih menarik gitu ya biasanya.
Lalu ada juga nih ciri-ciri tanda penuaan nih, ciri-ciri tanda penuaan yang biasanya dialami oleh wanita-wanita di atas usia 28 tahun gitu. Misalnya ada keriput, ada flek hitam, ada kulit kering dan lain sebagainya kayak gitu. Terus teman-teman juga bisa bikin konten review dan unboxing produk. Jadi produk baru sampai masih ada di box, masih ada di dus, teman-teman bisa review, bisa kayak unboxing video, unboxing kayak gitu. Terus ada juga konten-konten ada in my life, konten-konten keseharian teman-teman dari teman-teman bangun tidur sampai misalnya mau tidur atau enggak misal khusus a day in my life aku teman-teman berangkat kerja gitu misalnya atau enggak untuk ibu rumah tangga seharian ngurus anak tapi tetap produktif gitu misalnya tetap produktif dan tetap nggak lupa atau nggak skip buat skincarean. Terus bisa juga battle produk sih teman-teman dengan catatan di sini teman-teman tidak menjatuhkan salah satu atau salah dua produk gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa membandingkan kedua produk yang memang teman-teman tuh menggunakan secara real ya. Jadi penggunaan asli bukan gimmick. Misalnya kayak teman-teman merasa bahwasannya moisturizer yang A kok kayaknya memang lebih cocok di aku nih daripada moisturizer yang B kayak gitu teman-teman. Oke, baik, mungkin kalau dari penjelasan aku cukup sekian ya, teman-teman. Mungkin untuk sesi Q&A ini langsung aja ya, Mbak Ambar ya, atau gimana? Oke, boleh banget, Kak. Oke, terima kasih. Ini juga ada beberapa nih pertanyaan. Mungkin bisa langsung pembukaan untuk tanya jawab karena teman-teman juga sangat antusias nih untuk tahu lebih lanjut terkait The Beauty dan mungkin untuk langkah-langkahnya ya karena mungkin ada beberapa teman-teman yang untuk basic skincare-nya sudah, tapi untuk moisturizer dan lain-lain mungkin masih bingung ini pakainya di langkah-langkah sebelah mana seperti itu nih. Ada juga pertanyaan dari Kak Alisa nih, Kak. Kalau dari Kak Alisa sendiri ini tanya terkait saya tidak pakai toner, saya pakai pelembab gimana? Ya? Tidak pakai toner, saya harus pakai pelembab dulu atau produk skin beauty Mhm. buat bumil aman atau tidak? Ada merkurinya tidak? Kalau pakai yang kulitnya hitam bisa pakai berapa botol? Mungkin poinnya itu yang pertama aman nggak nih Kak untuk bumil? Oke, di beauty itu sebenarnya kan tadi kita kan 100% dari squalene murni ya. Squalene murni yang memang itu pure nature, pure alami. Jadi sama sekali tidak ada tambahan bahan kimia atau bahan aktif-aktif lainnya gitu. Jadi insya Allah ini tuh aman digunakan untuk bumil atau busui gitu ya teman-teman. Jadi karena memang kita bahannya dari alami kayak gitu ya teman-teman. Terus saya harus eh, pakai toner. Kakak saya tidak pakai toner. Saya harus pakai saya pelembab dulu atau produk skincare beauty. Ada Di merkuri. beauty maksudnya. Kalau pakai yang kulitnya ada merkurinya tidak ya Kak. Kan tadi saya sudah jelaskan kalau di beauty itu nature alami 100% alami. Jadi tidak menggunakan bahan aktif kimia sedikit pun ya. Jadi insya Allah ini aman, bebas merkuri, bebas pengawet, bebas pemutih. Seperti itu. Dan kalau pakai yang kulitnya hitam bisa pakai berapa botol Kak? Oke, sebenarnya teman-teman fungsi utama dari di beauty adalah untuk melembabkan dan menghidrasi kulit hingga ke lapisan paling dalam. Lalu bisa juga untuk apa ya namanya untuk masalah anti aging dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk penggunaan kulit berdasarkan warna kulit itu tidak berpengaruh teman-teman. Jadi justru berpengaruhnya itu adalah pada kondisi kulit teman-teman itu sendiri yang memang kayak misal kering, dehidrasi dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Dan di beauty itu kan satu botol isinya 30 mili ya. 30 mili itu bisa digunakan sampai kalau misal teman-teman sering gunakan tiap hari ya, jadi kan kayak dia tuh kan bentuknya pump gitu ya, teman-teman ya. Sebentar ya, mungkin eh aku izin mau ngambil produk dulu bentar-bentar. Nah, mungkin teman-teman juga bisa nih sekalian tulis untuk pertanyaan-pertanyaan lain. Mungkin terkait knowledge tambahan dari produk The Beauty atau terkait promosi, karena kita kan ada The Master of The Beauty nih, mumpung malam ini kita ada The Master of The Beauty, teman-teman bisa lebih detail untuk menanyakan terkait
produk The Beauty yang nantinya untuk sebagai bahan teman-teman untuk promosi. Misal ada Neabar juga sudah ada beberapa yang pesan The Beauty untuk ke alamat Jakarta dan alhamdulillah dari konten-konten yang kemarin kita sediakan, walaupun mungkin belum banyak juga ya untuk konten videonya, nanti insya Allah kita menyusul. Nah, teman-teman yang lain itu sudah bisa closing The Beauty. Mungkin nanti insya Allah teman-teman yang lain juga menyusul ya untuk bisa closing juga. Oke, Oke, teman-teman. Jadi ini ya, produk di beauty nih. Kelihatan nggak ya? Ini boxnya. Boxnya warna krem gitu. Terus, itu biasanya di beauty itu dilengkapi sama ini nih. Sama bubble wrap di dalamnya. Jadi insya Allah ini aman. Nggak akan pecah. Aman banget, nggak akan pecah gitu. Nah, produknya seperti ini ya, teman-teman. Ini dilengkapi dengan si penutup, apa ya, penutup pumpnya gitu. Jadi insya Allah ini juga aman, rapi, nggak akan kemana-mana ya, seperti itu. Jadi memang higienis aja gitu ya. Nah, oke, jadi bentuknya seperti ini. Penggunaannya adalah dipamin kayak gini. Nah, satu kali sebenarnya ya, satu kali ngepam tuh sebenarnya cukup banget. Itu bisa langsung untuk melembabkan atau untuk menghidrasi kulit. Jadi sebenarnya 30 mili ini tuh bisa digunakan sampai ratusan pam ya. Bahkan kayak 100 lebih kayaknya bisa sih. Jadi kalau 100 lebih itu kira-kira berapa lama kah pemakaian, tergantung tergantung penggunaan teman-teman itu sendiri gitu. Mungkin 3 bulan bisa, 2 bulan bisa, atau mungkin misal sehari bisa berapa pam sendiri, mungkin sebulan juga kurang dan lain sebagainya. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri ya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah yang membedakan di beauty ini dengan produk skincare lainnya, sehingga kita sebagai reseller atau affiliate bisa dengan berani menjualnya? Kan sekarang marak iklan yang memproduksi skincare bahan alami. Iya, bener banget. Zaman sekarang tuh skincare tuh lagi pada perang banget ya, lagi pada kayak war dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi satu hal yang harus teman-teman tahu bahwasannya di beauty ini itu tuh emang sih dia tuh namanya moisturizer ya, for skin moisturizer di sini. Tapi sebenarnya ini tuh bukan moisturizer biasa, ini tuh moisturizer yang emang bener-bener moisturizer yang bisa menyerap hingga ke lapisan paling dalam kulit gitu. Kenapa? Karena di beauty ini pakai squalane. Itu tadi, squalane itu sebenarnya adalah kandungan yang dihasilkan oleh tubuh manusia sendiri. Tubuh manusia tuh menghasilkan squalane dan seiring berjalannya waktu, produksi squalane di kulit kita itu akan berkurang gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan jika kita memberikan asupan moisturizer dari kandungan squalane itu sendiri gitu loh. Jadi karena memang tubuh kita menghasilkan squalane, setiap tahun seiring berjalannya usia squalane kita berkurang, ya udah kita menambahkan squalane itu sendiri dengan skincare atau moisturizer yang kandungan squalene-nya tuh udah 100% squalene, nggak ada tambahan kandungan squalene apapun kayak gitu. Jadi kandungan squalene ini adalah kandungan squalene yang terbaik untuk melembabkan wajah, apalagi mungkin ya untuk teman-teman yang memang kulitnya tuh kering banget, mau pakai produk moisturizer A, B, C, D, udah cobain moisturizer ini itu A sampai Z semua dicobain masih aja kering, cobain di beauty gitu ya teman-teman. Terus untuk cowok apakah ada ketentuan khusus penggunaan di beauty? Untuk cowok, untuk cewek semua orang bisa pakai di beauty, tidak ada ketentuannya. Ketentuannya itu disesuaikan dengan kondisi wajah kulit teman-teman. Misalnya kulit keringnya tuh kulit kering yang parah banget misalnya, atau enggak kulit keringnya tuh udah sampai ke level bersisik, sampai ke level misal udah mau ngelupas, itu mungkin akan lebih banyak ya diperlukan di beauty. Misal yang normal cuma pakai 1 pump aja, lalu misal yang kulit yang keringnya tuh udah parah bisa pakai 3 pump gitu, disesuaikan aja dan dinyamankan aja dengan penggunaan teman-teman itu sendiri. Oke. Apa ada pendamping dari produk di beauty agar hasilnya maksimal atau cukup hanya pakai di beauty untuk khusus kulit berjerawat dan kusam? Oke, ya. Sebenarnya untuk di beauty sendiri sekarang kita baru ada moisturizer ya. Teman-teman doakan semoga nanti ke depannya di beauty itu bisa ada launching facial wash, ada launching misal serum atau launching sunscreen yang lainnya, doakan aja. Tapi untuk saat ini kita baru available untuk moisturizernya aja. Dan kalau ditanya
sebenarnya pemakaian di beauty ini paling the best, paling oke, paling ampuh ini digunakan dengan apa sih Kak? Digunakan dengan basic skincare itu tadi ya. Basic skincare itu cukup Kak, cukup banget. Apalagi kalau misal permasalahan kulit Kakak tuh hanya kusam aja atau nggak kering aja tuh basic skincare tuh udah cukup banget. Yang pertama, sebelum kita mandi, sebelum cuci muka, pakai micellar water. Terus yang kedua, bisa pakai facial wash yang bikin nggak ketarik. Terus habis itu bisa pakai toner. Terus habis itu bisa pakai moisturizer langsung di beauty langsung, sama terakhir pakai sunscreen sebelum teman-teman bepergian keluar rumah kayak gitu. Nah, kalau mungkin untuk berjerawat sendiri, teman-teman bisa menggunakan basic skincare ya. Basic skincare kayak micellar water, facial wash, toner yang memang dikhususkan untuk kulit jerawat. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya skincare-nya itu sama aja, cuman kita tuh memilih penggunaan skincare yang memang mungkin lebih affordable, mungkin lebih cocok, lebih masuk ke kulit yang berjerawat, seperti itu teman-teman. Dan mungkin nih untuk teman-teman yang berjerawat udah parah, mungkin bisa ditambahkan kayak acne patch yang ditempel-tempel itu, atau mungkin bisa ditambahkan kayak salep-salep atau enggak lotion-lotion yang khusus untuk berjerawat, itu menurut saya nggak begitu masalah sih teman-teman. Itu ya teman-teman. Selanjutnya ada dari Kak Mirnawati Hamzah. Kalau misalnya kita cuma pakai moisturizer aja tanpa tambahan skincare lain, kira-kira hasilnya ada nggak ya, Mbak? Oke, jadi teman-teman, ini kembalikan ke kebutuhan dan kondisi teman-teman sendiri. Kalau kondisi teman-teman itu beraktivitas di luar ruangan, apalagi kena paparan sinar matahari, ya jangan pakai moisturizer aja. Teman-teman harus wajib banget pakai sunscreen ya, teman-teman ya. Jadi di beauty ini bukan, maksudnya kayak pakai di beauty aja cukup, tergantung sesuai dengan kondisi kulit teman-teman ya. Ini dengan catatan ketika teman-teman ini beraktivitas di luar ruangan kena panas-panasan, ini wajib banget pakai sunscreen ya. Jangan lupa dengan pakai sunscreen seperti itu. Terus ketika seharian beraktivitas di luar ruangan, kena debu, kena polusi, ya harus dibersihkan dong dengan micellar water, dengan facial wash, kayak gitu. Tapi kalau misalnya setelah pakai facial wash itu teman-teman langsung mau menggunakan moisturizer di beauty, itu boleh banget teman-teman. Jadi sebenarnya ya, kan tadi basic skincare yang saya jelasin itu kan ada 4. Sebenarnya kalau ditarik lagi, Kak, ada yang lebih basic lagi nggak, Kak? Karena saya ini pemula banget, Kak, soal skincare. Saya nggak pakai banyak skincare. Saya misalnya, ada nggak yang lebih sedikit banget? Ada, Kak. Yaitu cuma 3. Apa aja? Cleansing. Cleansing itu bisa dari facial wash, bisa dari micellar water, yang kedua moisturizer, dan yang ketiga adalah sunscreen. Ini udah paling basic banget, ini nggak bisa dikurangi lagi ya teman-teman. Ini udah paling basic banget untuk digunakan baik perempuan, baik laki-laki. Karena gimana pun juga ketika kita keluar ruangan, kita harus bisa ada proteksi di wajah menggunakan sunscreen. Seperti itu ya teman-teman. Gitu. Terus Gitu. oke, aku pakai 1 botol di beauty sampai 3 bulan Kak, sesuai kebutuhan, powerful banget. Wih, bagus banget nih Kak Fatimah, Zahra, keren banget. Boleh di-spill nggak Kak? Mungkin boleh ini Kak, testimoni sedikit kayak gitu ya Kak ya, menceritakan perjalanannya atau enggak journey-nya atau enggak ceritanya Kak Fatimah dalam menggunakan produk di beauty kayak gitu. Karena jujur aja saya juga menggunakan di beauty ini setiap hari, setiap malam. Lebih, kalau saya lebih seringnya pakai setiap malam sih teman-teman, karena kalau pagi itu biasanya kayak, kan teksturnya memang agak sedikit berminyak ya teman-teman, sedangkan saya kan harus keluar kayak gitu kan ya. Jadi kalau misal di kulit berminyak ketika pagi-pagi itu memang agak kurang kurang cocok kayak gitu. Tapi kebetulan ibu saya itu kulitnya kering, pagi-pagi pakai ini itu tetap aman gitu ya. Cuman kalau saya sendiri karena kulit saya berminyak, pagi-pagi tetap ini, habis itu karena panas, itu bener-bener bikin gak nyaman di kulit gitu. Jadi emang kembali ke kondisi kulit masing-masing teman-teman. Ada yang lebih cocoknya dipakai malam-malam sebelum tidur kayak saya, ada yang bisa dipakai kapan aja kayak ibu saya ini juga pakai terus di beauty. Pagi pakai, habis cuci muka kadang-kadang pakai, karena emang senyaman itu di muka gitu ya. Jadi kita kembalikan ke kondisi kulit masing-masing seperti itu. Oke, oke, oke. Kalau untuk muka yang ada belang hitam bulat, maksudnya ini kalau untuk ini ya kayak, misal pakai jilbab gitu ya, ada belang-belangnya gitu ya, bisa Kak, insya Allah bisa. Karena di beauty itu bisa membantu untuk menyamaratakan warna kulit ya. Jadi karena tadi kita udah hydrating hingga ke lapisan paling dalam. Jadi
insya Allah itu tuh bisa pelan-pelan menyamaratakan warna kulit seperti itu. Oke, bagaimana sistem pemasaran produk bisa menjamin bahwa harga produk ini bisa dijual hanya melalui satu pintu Kulakin saja? Ini mungkin monggo ya untuk Mbak Ambar, bisa dijawab Mbak Ambar sistem ininya. Oke. Terima kasih. Ini lemparan pertanyaan dari Kak Nasution Anwar ya. Jadi alhamdulillah sekali untuk produk The Beauty sendiri itu merupakan salah satu produk yang kita produksi atau merupakan produsen pertama ya Kak untuk produk-produk yang ada di Kulakin. Jadi untuk harga yang sudah tertera atau mungkin ada promo-promo tipis-tipis itu memang promo resmi dari produsen kayak gitu. Kalau untuk harga yang tertera yang sudah launching itu harga resmi dari produsen sendiri karena kita kan pasti ada peraturan resmi untuk para distributor untuk mempromosikan atau menentukan harga. Jadi untuk harga-harga yang misal di bawah harga tersebut atau ada harga yang sekiranya di bawah harga pasaran banget, nanti kita biasanya tindak lanjuti dan kita akan laporkan ke prinsipal atau ke manajemen. Jadi kakak nggak perlu khawatir untuk nanti kita perang-perangan harga, enggak. Jadi untuk harga yang ada itu sudah disesuaikan dan sudah ditentukan harga resminya, seresminya seperti itu Kak. Jadi nanti kakak tinggal promosi aja nih mau di platform mana, misal di marketplace Facebook yang mau gratis dulu, atau misal kakak tertarik untuk jadi konten kreator TikTok, nanti kan kita ada juga untuk di beauty masuk ke toko Kulakin juga nih. Nanti kakak bisa jadi masuk untuk affiliate di TikTok juga. Intinya nanti kakak sesuaikan dengan pangsa pasar yang mungkin kakak mau jelajahi, mau secara offline, misal mau promosikan dulu ke tetangga atau ke circle kakak di offline itu nggak masalah, atau mau coba di online. Kalau saran dari Ambar sih, kalau misal masih teman-teman affiliate nih yang belum ada modal besar, teman-teman bisa coba untuk di marketplace Facebook atau jadi konten kreator TikTok, atau nanti kita juga akan masuk ke Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Insya Allah nanti. Seperti itu ya, Kak. Oke, mungkin ini ada dari Kak Widya nih, Kak Soki. Bisa dibantu jawab untuk usia di atas 50 tahun bisa mengatasi flek hitam nggak, Kak? Oke, baik Kak, itu banget sih Kak. Sebenarnya kan tadi apa ya namanya target marketnya si di beauty ini kan untuk 3 orang tuh ya, si kering, si penuaan, sama si jerawatan. Nah, untuk di atas usia 50 tahun yang sudah mengalami flek hitam itu bisa diatasi dengan di beauty. Karena flek hitam itu merupakan salah satu tanda dari penuaan itu sendiri Kak. Jadi flek hitam, kulit keriput, kulit kering, atau enggak kayak pori-porinya mungkin udah terbuka lebar, udah kendor, itu bisa dirutinkan dengan penggunaan si di beauty ini. Seperti itu ya, Kak. Oke, mungkin ini sekalian ini Mbak Ambar ada dari Kak Arbik nih, monggo dijawab juga terkait dengan harga jual. Silakan. Oke, mungkin ini nanti pertanyaan terakhir ya Kak Suki karena waktu juga udah malam. Mungkin nanti teman-teman juga kan masih ada sesi untuk tanya jawab Oh, customer oke, 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 service oke. tapi sedikit aja. Oke. Untuk harga jual dibandingkan dengan kompetitor apa sudah optimal dan apakah kemahalan atau tidak? Tentu untuk produk-produk yang ada di Kulakin sendiri itu sudah ada pangsa pasarnya sendiri ya teman-teman. Untuk produk yang masuk ke Kulakin itu nggak sembarangan masuk. Misal kita ada produk ini langsung masuk nggak. Jadi untuk produk yang sudah masuk di Kulakin itu kita ada standar misal kemarin kan kalau Kulakin kita kan ada 14 produk ya. Nah, dari ke-14 produk itu, sebelum masuk ke Kulakin, itu ada standarnya. Oh, suara saya nggak kedengeran kah, Kak? Kedengeran kok, Atau Mbak. kedengeran? Yang lain Oke, gimana oke, ya? oke. Mungkin boleh diulangi lagi aja. Oh, iya, iya. Jadi untuk harga yang tertera itu sudah sesuai dengan eh,
pangsa pasarnya masing-masing, Kak. Apalagi untuk produk moisturizer dan juga mungkin produk-produk lainnya yang ada di Kulakin, tentu nanti ada harga, ada kualitas. Mungkin teman-teman yang sudah merasakan perbedaan produk-produk yang serupa dengan produk-produk yang ada di Kulakin pasti tahu perbedaannya. Nah, terutama untuk produk kita malam ini yang The Beauty yang merupakan 100% dari kandungan alami ya teman-teman. Dan untuk seperti packaging, kemudian dan lain-lain itu bentuknya tuh kayak lebih price gitu loh. Tentu nanti ada pangsanya masing-masing. Apalagi untuk produk-produk yang ada di Kulakin nanti insya Allah ke depannya juga kita akan memberikan fasilitas-fasilitas konten dan lain-lain yang lebih lengkap. Karena untuk di beauty sendiri kan launchingnya belum ada seminggu ya. Tapi alhamdulillah juga ada beberapa yang sudah closing. Ya, lebih premium kalau kata Mas Aziz. Oke. Nah, ini Kak Fatima nih, sorry ya, nambahin testimoninya tuh. Kalau Kak Fatima kan kulitnya cenderung kering dan sensitif. Kalau pakai produk skincare yang beralkohol mungkin jadi tambah lebih kering, ngelotok gitu kan. Nah, ini Alhamdulillah setelah coba pakai The Beauty, kulit nggak kering lagi, kulit jadi lebih kenyal. Emang moisturize The Beauty emang the best ya. Oke, sorry ini chatnya ada beberapa yang nggak kebaca karena tadi aku log out. Mungkin udah ya, sudah dibacakan semua ya Kak Soki. Sudah dibacakan semua kok Kak, aman. Mungkin eh Oke. ini masih sesi pertanyaan ini ya Kak, atau gimana nih Mbak? Atau mau langsung ke sesi Mungkin selanjutnya aja? 3 menit lagi, setelah itu nanti mungkin Kak Soki bisa kelas untuk materinya. Oke, boleh nih teman-teman. Jadi kita masih punya kesempatan ya 2 sampai 3 pertanyaan lagi, nggak masalah. Buat teman-teman yang mungkin masih penasaran dengan si The Beauty ini, bisa langsung apa ya? Bisa langsung ini aja ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah cobain The Beauty ini, aku pengen demo ini sedikit, bisa nggak ya? Kelihatan nggak ya? Si skincare. Jadi dia pump kayak gini, semoga aja sih masih ada ya. Tuh. Aduh. Kelihatan nggak sih? Jadi bentuknya tuh memang sebentar. Nah, ini nih. Kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi dia tuh kayak glossy, mirip dengan oily, tapi tuh yang nggak begitu bikin oily yang ganggu gitu loh. Jadi tuh enak, nyaman banget dipakai, dan dia tuh bisa langsung nyerap gitu, gitu. Mungkin kelihatan nggak sih yang sebelah ini yang pakai, sebelah ini yang nggak pakai. Ini kalau di langsung kelihatan agak sedikit lebih brightening sedikit banget. Cuman emang karena memang jadi moisturizer itu kan karena moisturizer untuk di beauty itu kan emang kita kan fokusnya bukan untuk brightening ya teman-teman ya, tapi kan kita emang fokusnya tuh untuk hydrating, moisturizing gitu. Jadi nggak yang kita klaim yang langsung kelihatan cerah atau nggak glowing banget, oh nggak. Jadi emang glowing efeknya tuh memang mungkin ya nggak begitu yang kayak langsung kelihatan. Cuman kalau yang langsung sih di sini kelihatan sih kelihatan banget sih, dan langsung nyaman banget, hydrating banget gitu ya. Kak, bolehkah penggunaan produk dicampur dengan produk skincare lain? Mengingat saya sudah cocok dengan skincare lain. Boleh, boleh banget Kak, boleh banget. Ya, di beauty itu tidak masalah jika dicampur atau digunakan bersamaan dengan produk skincare lainnya. Seperti itu ya, asalkan apa ya namanya, produk skincare itu aja Kak, disesuaikan dengan kondisi kulit Kakak ya. Karena ya kita balik lagi ya Kak, kayak skincare tuh gimana ya, skincare tuh cocok-cocokan nggak sih Kak? Kadang bisa cocok, kadang bisa nggak. Jadi kita emang harus lebih selektif banget memilih kira-kira skincare mana aja yang cocok di kulitnya kita kayak gitu ya teman-teman. Ini sekitar 1 menit setelah penggunaan. Tadi kan kayak meling banget ya. Ini udah nyerap nih, cepet banget nih nyerapnya nih gitu. Oke teman-teman, masih ada yang mau bertanya lagi kah terkait dengan si The Beauty Moisturizer ini? Boleh. Sebelum mungkin kita akhiri sesi Q&A dengan
saya. Boleh teman-teman? Mungkin bisa diakhiri Kak untuk sesi Q&A karena Oke, sudah pukul 8.45 ya. oke, 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 oke. Oke, Oh, boleh, boleh Kak, khawatir boleh Kak. ada ini. Oke, iya sudah cocok sih, cuman khawatir ada efek. Oh, maksudnya efek dari di beauty-nya ya Kak. Terus tahapan penggunaannya gimana? Oke Kak, untuk tahapan penggunaannya itu sebenarnya ya kalau penggunaan skincare itu biasanya kita tuh menggunakan skincare dari yang teksturnya tuh paling tipis atau enggak dia tuh paling iya teksturnya paling tipis ke skincare yang paling tebel kayak gitu. Jadi misalnya ya Kak, ini balik lagi ke skincare yang kakak punya sih. Kalau misalnya ya kakak itu punya tekstur skincare yang tebel itu kan biasanya kayak krim atau enggak sunscreen gitu nggak sih kak? Ya udah berarti itu yang digunakan terakhir kayak gitu kak karena skincare skincare yang tebel duluan, yang tebel tuh maksudnya yang kental gitu loh ya kak, yang teksturnya tuh kental tebel itu dia tuh nggak bisa nyerap skincare yang dipakai setelahnya kayak gitu. Jadi kita balikin lagi ke skincare yang dimiliki oleh kakak. eh Kalau misal semua skincare kakak tuh teksturnya tuh ringan-ringan ya udah berarti kakak bisa gunakan di beauty misal setelah toner, setelah moisturizer kakak yang lain tuh bisa juga atau enggak setelah serum itu juga bisa seperti itu. Gitu Kak. Oke, mungkin langsung saja ya Mbak Ambar ya. Terima kasih untuk teman-teman di sini yang sudah bertanya, sudah menyimak isi materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan berkah ya. Semoga setelah ini jualan di beauty dari teman-teman afiliat Kulakin itu lancar, sukses terus, laris manis, dan bisa saya akhiri ya teman-teman untuk sesi saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Kak Sauki, the Master of the Beauty, yang hari ini sudah sharing session untuk produk The Beauty, baik untuk knowledge basic untuk modul teman-teman promosi maupun insight atau referensi bahan-bahan konten yang nanti bisa digunakan oleh teman-teman untuk promosi kayak gitu. Nah, mungkin berhubung sudah malam juga nih teman-teman, kita ada satu sesi lagi yang dimana ini eh, dari sudut pandang teman-teman customer service. Nah, karena teman-teman affiliate atau reseller kan mungkin butuh beberapa modal atau beberapa ilmu sedikit basic terkait customer service, bagaimana cara menjawab atau mungkin selama ini ada kendala customer saya begini, saya responnya harus gimana ya Kak? Nah, ini nanti ada mungkin barang 5 atau 10 menit aja ya teman-teman supaya teman-teman ada tambahan sedikit terkait ke knowledge bagaimana sih Kak saya menjadi customer service karena selama ini saya jualan-jualan aja tapi eh, saya nggak punya basic untuk menjawab atau untuk menarik perhatian orang-orang yang sudah tertarik dengan produk yang saya promosikan. Nah, mungkin di sini ada Kak Indah, yaitu customer service kita yang mungkin teman-teman juga sudah ada yang sedikit sebagian yang sudah ada yang sudah tahu untuk Kak CS Indah. Apakah stay di sini, Kak Indah? Halo? Halo Kak Ambar, ya. Oke, nah ya di sini ada Kak Indah nih, karena dari kemarin kan mungkin teman-teman bosan kalau Ambar terus nih. Di sini ada Kak Indah, customer service kita yang mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan terkait gimana sih Kak supaya saya closing ketika ada orang atau ketika ada calon konsumen yang tanya terkait produk. eh, Lebih spesifiknya mungkin produk The Beauty kayak gitu. Mungkin ada sharing sedikit dari Kak Indah untuk disampaikan ke teman-teman barang 5 atau 10 menit aja. Oke, atau eh, halo Kak, terdengar jelas suara saya? Jelas, 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 jelas.
Ya, untuk tips dari Indah ya Kak, biar teman-teman itu bisa closing, itu silahkan untuk konsisten posting bisa di Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Nah, untuk di Facebook itu kan ada fasilitas gratis ya Kak, yaitu marketplace Facebook. Silahkan Kakak bisa promosi di situ, atau yang paling simpel nih, Kakak bisa melalui kerabat terdekat atau jejaring terdekat seperti tetangga, seperti itu Kak. Dan yang paling penting nih, untuk meyakinkan eh, para customer, silahkan Kakak bisa menggunakan produk Kulakin dulu. Kakak pakai, rasakan manfaatnya, lalu Kakak bisa menyarankan teman-teman atau saudara menggunakan produk-produk Kulakin, Kak, seperti itu. Kayak gitu sih, Kak, kayak gitu sih, Mbak Amba dari aku buat tipsnya. Halo? Oke, oke ya ya, siap. Nah, mungkin itu sedikit ya untuk tips dari teman-teman customer service supaya teman-teman itu konsisten karena nggak mungkin kita berjualan satu hari itu langsung closing sampai ratusan gitu ya, Kak. Pasti untuk teman-teman yang affiliate yang sudah sukses di Kulakin, pasti konsisten itu dari awal, dari bulan-bulan awal, bahkan dari tahun lalu, teman-teman affiliate yang omsetnya sampai jutaan ya Kak Indah, ada yang sampai 3 juta, 4 juta. Nah, Kak Indah sendiri nih yang menangani juga teman-teman affiliate yang komisinya sampai jutaan, itu konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, untuk yang baru beberapa hari promosi atau menangani konsumen tapi belum closing atau baru closing sedikit, itu teman-teman jangan nyerah juga ya, karena kita nggak tahu nih kapan kapan si calon konsumen itu benar-benar ada uang atau benar-benar tertarik dengan promosi yang kita sampaikan ya Kak Indah. Mungkin Iya, untuk tanya Mbak. jawabnya nanti next week, next day atau di waktu lain karena ini juga udah malam ya Kak. Terima kasih untuk Kak Sauki dan Kak Indah yang malam ini sudah bersedia untuk sharing tentang ilmu yang sudah ada. Semoga ya apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, teman-teman affiliate ataupun teman-teman reseller yang punya tujuan atau niat baik untuk menambah ilmu, menambah menambah eh, penghasilan atau mungkin untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang juga punya niat baik untuk membantu perekonomian keluarga. Semoga dikulakin menjadi salah satu jalan untuk teman-teman, bapak atau ibu bisa mendapatkan penghasilan tambahan dan insya Allah nanti merubah perekonomian bapak atau ibu dan teman-teman semua. Nah, mungkin sebelumnya nih, kalau memungkinkan, bisa nggak ya teman-teman untuk on cam semua, karena ini nanti bisa diabadikan dan kita akan upload ke sosial media kita. Nah, teman-teman yang belum eh, tahu sosial media kita juga udah aktif nih. Ada di Instagram, TikTok, kemudian di TikTok juga kita udah ada di keranjang kuningnya. Teman-teman bisa check out di keranjang keranjang TikTok atau misal teman-teman nih mau coba untuk di website kita di kulakin.id, itu kita saranin banget sih karena itu mempermudah teman-teman untuk check out produk-produk yang ada di Kulakin. Jadi teman-teman tuh nggak perlu nunggu jawaban dari customer service untuk cek ongkir dan lain-lain. Nanti di kulakin.id itu teman-teman udah bisa cek promo ongkirnya sendiri. Kayak gitu. Dan memungkinkan untuk check out 24 jam. Ini teman-teman keberatan nggak ya kalau misal aktif untuk sekedar aktif videonya? Sorry, ya, supaya kelihatan. Nanti kita mau share nih di sosial media kita. Ditunggu ya teman-teman, nanti di screenshot sama teman-teman. Nah, alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk narasumber malam ini yang super-super hebat. Semoga dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman affiliate atau ada Mas Aziz mau nambahin memberikan semangat kepada teman-teman affiliate. The power of Bapak.
Cukup. Motivator Cuman cuman satu aja. oke. Jadi satu. Nambahin satu. Oke. Jadi di beauty ini, Bu Bapak sekalian, teman-teman kulakers dimanapun Anda berada, selain apa namanya, lebih gampang dijualnya karena apa? Karena ini bisa dicobain sama teman-teman semuanya, tanpa harus menerangkan apa yang teman-teman rasakan. Contoh, seperti orang mengkonsumsi iBus bisa diterangkan itu hanya dengan visualnya, hanya dengan verbal. Saya misalnya sudah meminum iBus selama habis satu botol seperti itu, saya pandangannya jadi lebih jernih. Tetapi orang lain itu tidak bisa merasakan kejernihan apa yang dirasakan oleh teman-teman. Tapi kalau dengan di beauty yang super ini, yang harganya super murah ini, orang lain bisa langsung merasakan dan bisa langsung melihat. Oh, dia emang pakai di beauty dan itu ada buktinya. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semuanya, kulakers dimanapun Anda berada, sebelum memasarkan, sebelum mempromosikan untuk orang lain, lebih baik pakai untuk diri sendiri dulu. Matur nuwun Mbak Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukti nyatanya tadi Kak Sauki ya, very very glowing. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya sekali lagi untuk narasumber, untuk Mas Yasi dan untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu bersilaturahmi di webinar Kulakers. Kalau kita manggilnya Kulakers ya, di webinar Kulakin para Kulakers. Semoga insya Allah bulan ini dan bulan seterusnya omset semakin melejit dan teman-teman juga bisa mempromosikan semua produk-produk yang ada di Kulakin dan memanfaatkan fasilitas konten promosi baik website yang sudah kami sediakan secara maksimal. Kami dengan sangat kami pokoknya intinya semua yang fasilitas yang ada kami anjurkan untuk dimanfaatkan semaksimal-maksimalnya kayak gitu. Oke. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih untuk webinar malam ini. Kita tutup ya sampai jam 9 karena super seru sekali untuk teman-teman dan juga sangat antusias. Insya Allah nanti untuk webinar ini juga kita share atau unggah ulang di YouTube. Kalau misal teman-teman ada yang mau nonton ulang atau misal ada yang mau nonton dan ketinggalan, nanti bisa saya share juga di grup mentoring. Oke, sekian dari Ambar dan dari teman-teman tim semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.